Oke, hari ini saya akan melanjutkan mengenai materi menghitung panjang garis singgung lingkaran. Nah, konsep yang pertama tentunya kalian harus paham materi mengenai teorema Pitagoras. Semuanya udah paham mengenai teorema Pitagoras ya? Masih ingat ya? Saya singkat GSPD, paham ya? Garis singgung persekutuan dalam. Nah, masih ingat enggak gambarnya yang seperti aja? Seperti apa? Masih ingat gambarnya yang seperti apa? Ada lingkarannya ada berapa? Ada 2. Terus garis singgungnya letaknya di mana? Garis singgungnya letaknya di mana? Di sini. Bukan. Terus letaknya berada di tengah ya, di sini ya. Oke. Ini menempel ya harusnya ya. Nah. Kemudian garis singgung ini itu siku-siku dengan jari-jarinya. Oke. Seperti itu. Kemudian yang di tengah ini merupakan jarak kedua titik pusat. Nah, titik pusatnya kita beri nama, misalkan ini adalah A, yang satunya adalah B. Ini gambar mengenai garis singgung persekutuan dalam. Ya. Kemudian di titik di sini, titik singgungnya saya beri nama misalkan adalah P. Ya. Kemudian yang lingkaran satunya titik singgungnya saya beri nama R. Ya. AP namanya apa itu? Dari A sampai P? Jari-jari. Jari-jari atau R1 misalnya. Kemudian BR ini juga merupakan jari-jari R2. Oke, untuk membedakan R1 dengan R2 boleh kita ganti, misalkan boleh menggunakan R besar dengan R kecil. Misalkan jari-jari AP karena lingkarannya besar, maka jari-jarinya saya tulis R besar. Boleh. Ya. Kemudian BR ini terletak berada di lingkaran kecil, maka saya beri nama atau diberi simbol huruf R kecil. Boleh ya. Yang penting bisa membedakan. Ya. Kemudian dari A sampai B ini merupakan apa? Jarak kedua titik pusat. Nah, kemudian dari P sampai R namanya garis singgung persekutuan dalam atau GSPD. Ya, garis singgung persekutuan dalam. Untuk menghitungnya seperti apa?
Saya beri angka ya. Misalkan di sini saya beri angka. Misalkan di sini adalah panjang AP-nya adalah 5 cm. Panjang R kecilnya di sini adalah 4 cm. Kalau yang di buku kemarin berapa? Yang di soal kemarin berapa? Saya mengikuti soal aja dah kemarin. Yang disuruh menggambar R besarnya adalah 4 cm, R kecilnya 2 cm ya. Kemudian jarak kedua titik pusatnya 10 cm ya. Nah, nih. Yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan dalam. Boleh angkanya dimasukkan di sini di gambarnya. Jari-jari lingkaran besar, berarti yang 4 letaknya di sini. 4. Jari-jari lingkaran kecil. 2. Kemudian jaraknya yang di sini 10 ya. Yang dari titik A sampai ke titik B itu yang 10. Nah, mencari dari garis P sampai R itu bagaimana? Kuncinya, nah saya tulis di sini. Buat garis bantu. Garis bantunya yang seperti apa? Silakan. Nah, garis bantunya yang seperti apa? Garis bantunya itu yang melalui salah satu titik pusat lingkaran. Ya. Melalui salah satu titik pusat lingkaran dan harus sejajar dengan garis singgungnya. Paham? Buat garis bantunya yang seperti apa? Garis bantunya itu harus melalui salah satu titik pusat. Boleh dari titik A maupun titik B, salah satu saja. Pilih yang mana. Kemudian dan harus garis tersebut itu harus sejajar. Ya. Garis bantunya itu harus sejajar dengan garis singgungnya. Sudah bisa dimengerti sampai di sini? Nah, garis bantunya seperti apa? Kita pilih misalkan mau dari A atau dari B. Dari B. Oke, saya ambil mulainya dari titik B di sini ya. Garisnya itu harus sejajar dengan garis singgungnya. Garis singgungnya yang mana? Yang dari P sampai R kan? Nah, garisnya ini bagaimana nih nanti? Seperti ini? Ini sejajar nggak? Enggak. Sejajar nggak? Sejajarnya bagaimana? Nah, lebih panjang boleh, ya. Jadi tidak harus sama panjang dengan panjang R, ya. Ini boleh diperpanjang. Seperti ini, sejajar ya. Nah, saya beri tanda di sini. Tanda anak panah itu artinya sejajar. Kemudian dari A sampai P, jari-jarinya, ini saya perpanjang juga. Nah, oke, ini yang dari A sampai P, saya perpanjang sehingga memotong garis bantunya tadi. Maka akan ketemu di sini yang namanya adalah titik R. Sampai di sini. Paham? Paham ya? Nah,
Kalau kalian perhatikan, garis singgung dengan jari-jari itu selalu siku-siku. Berarti letaknya di sini itu siku-siku, ya. Kalau di sini siku-siku dan garisnya tadi sejajar, maka di sini pun juga akan siku-siku. Oke. Sekarang kalian lihat. Segitiga A, B, R itu merupakan segitiga apa? Dari A, B, R ini merupakan segitiga apa? Siku-siku. Kalau siku-siku akan berlaku apa? Pitagoras. Nah, Pitagorasnya bagaimana? Teoremanya bagaimana ini? Kalau dilihat dari segitiga ABR, mungkin segitiganya saya gambar kecil di sini. Nah, ini A, ini B, ini R, di sini siku-siku. Maka teorema yang berlaku bagaimana? Oke. Garis singgung. Kalau kalian tahu, panjang garis PR akan sama dengan panjang garis apa? Apa? RB atau BR, ya. Jadi dari PR ini sama dengan RB atau BR, sama saja. Kemudian untuk kok BR, R-nya double dong. Di sini ada R, ini ada R. Kalian nggak bingung nanti. PR ini misalkan saya ganti T dah. Nah, berarti yang di sini juga T. Oh, nanti R-nya ada 2, bingung. Berarti di sini juga ABT. Berarti ini bukan VR. Ya, berarti dari T sampai B, ya. Kemudian panjang BR itu akan sama dengan yang mana? PT. Oke. Kalau di sini 2, maka di sini pun juga 2. Oke. Kemudian PR sebagai garis singgung persekutuan dalam, ini pun namanya juga garis singgung persekutuan dalam. Nah, karena yang akan kita cari GSPD letaknya yang di mana? BT, ya. Nah, atau BT kuadrat sama dengan BT kuadrat sama dengan Pitagorasnya dari gambar di sini. AB kuadrat dikurang apa? AB dengan BA sama. AT. Ya. Nah, panjang AB-nya berapa? 10 kuadrat. Panjang AT-nya berapa? AT-nya berapa? 6. Dapat dari mana 6? Nah, di sini sudah ada 4, di sini ada 2. Jadi dari A sampai T itu adalah 4 ditambah 2.
Paham ya? Maka di sini hasilnya adalah 100 dikurangi 36. 64. Tetapi di sini masih BT kuadrat. Yang ditanyakan BT akar 64. Berapa itu? 8. Seperti itu caranya. Ada yang mau tanyakan? Ya. Mungkin kalau di buku di situ hanya langsung di rumus ya. Kalau di buku mungkin rumusnya adalah rumus dari GSPD sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Ada enggak? Rumusnya itu kan? Nah, silakan kalau mau menghafalkan rumus ya silakan. Menurut kalian yang gampang bisa dipahami yang mana? Oh, saya bisanya menghafalkan rumus. Ya. Oh, saya bisanya menggunakan konsep di gambar. Ya, silahkan. Oh, saya bisanya cuma menyalin punya teman. Nah, bisa juga. Ya. Lah namanya juga belajar kok. Bebas kan? Oh, saya bisa belajarnya itu kalau jungkir-jungkir, wah, ya. Nggak masalah. Gaya belajar itu harus beda-beda ya. Bisa beda-beda. Oke, silahkan. Kalau mau dicatat, catat. Ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Yap. Yang pakai rumus ini? Kita coba. Oke. Saya coba di sini pakai GSPD sama dengan akar D. D di sini itu merupakan jarak kedua pusat ya. Oke, berapa? 10 kuadrat dikurangi R besarnya 4, R kecilnya 2 kuadrat. Nah, 100 dikurangi 6 kuadrat ya. 4 tambah 2 6 kuadrat 36. Akar 64. 8 sama. Ya, silahkan mau pakai yang mana. Tetapi nanti kalau misalkan soalnya saya putar-putar, saya bolak-balik, misalkan disuruh mencari R kecil, paham ya? Kalau mau menggunakan rumus, caranya bisa kan? Hah? Enggak. Nah, tetapi kalau menggunakan konsep, kalian cukup menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kalau kita mau mencari panjang R salah satunya ya cukup nanti menggunakan Pythagoras bagaimana. Ya, coba nanti saya berikan contohnya. Tetapi kalau yang di sini silahkan ada yang mau tanyakan terlebih dahulu. Ada enggak? Kalau enggak ada, boleh dicatat terlebih dahulu. Nah, contoh untuk GSPD ya. Misalkan di sini saya memiliki lingkaran nah, kemudian ini siku-siku. Oke. Siku-siku. Nah, misalkan di sini adalah titik A, titik B. Pusat A, pusat B. Kemudian di sini adalah X sama Y.
Misalkan untuk panjang, cepet banget. Hah? Oke. Misalkan di sini diketahui panjang apa ya? Panjang BY. Nah, panjang BY misalkan nah, 8 cm. Kemudian panjang AB 26 cm. Kemudian panjang XY-nya, garis singgungnya, itu adalah 24 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang jari-jari AX. Nah, berarti apa di sini? Ini sebagai R besar. Ini sebagai R kecil. Kemudian dari A sampai B ini sebagai diameter. Kok diameter? D ya. Kemudian dari X sampai Y ini sebagai GSPD. Jawabannya berapa, Mas? Ya. Oke. Yang lainnya sudah bisa? Nah, coba. Saya beri waktu 5 menit. Terlalu lama. 3 menit. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Ini kalau menggunakan rumus ya. Menggunakan rumus. Sekarang saya akan mencoba menggunakan bagaimana kalau menggunakan konsep. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan konsep Pythagoras? Nih, saya hapus. Nah, menggunakan konsep Pythagoras. Sekarang perhatikan nih ya, saya angkanya kita masukkan di sini. BY itu adalah 8. Berarti di sini adalah 8 ya. 8, kemudian panjang AB itu 26. AB berarti yang di sini 26. Panjang XY-nya 24. Oke. Kemudian yang dicari adalah R. Tadi langkah pertama bagaimana?
kuncinya? Buat garis bantu yang melalui salah satu titik pusat. Oke. Mau dari mana? Oke, misalkan saya melalui dari titik A sekarang ya. Garis bantunya itu harus sejajar dengan garis singgungnya. Nah, berarti di sini ke sini. Oke. Dari B ini saya perpanjang sehingga memiliki titik potong. Misalkan di titik apa ini? C ya. Nah. Maka gambarnya bagaimana ini? Saya pindah gambarnya. Oke, gambarnya seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Panjang AB itu 26. Panjang AC 24. Yang dicari adalah letaknya di mana? Di sini R, di sini 8. Kan gitu? Ya kan? Sekarang, untuk mencari BC berapa? Triple Pythagoras, masih ingat? Ingat enggak? 26 dengan 24 bisa dibagi berapa? Bagi 2. Bagi 2 berapa? 26 bagi 2? 13. 24 dibagi 2? 12. 13 dengan 12 berarti sisanya berapa? 5. Ya. Kemudian karena di sini tadi adalah dibagi 2, maka ini dikembalikan berarti dikali 2. Hasilnya adalah 10, ya. Nah, berarti panjang BC itu adalah 10 cm. Tetapi yang ditanyakan apa? R. R itu dari C sampai Y. Maka mencari R-nya adalah 8, maaf. BC yang dari sini. Nah, BC dikurangi 8. 10 dikurangi 8. 2. Tadi jawabannya berapa? 2. Sama ya? Oh. Takutnya berbeda. Seperti itu. Itu kalau mau menggunakan konsep, tetapi ya silahkan. Kalian, monggo, bebas. Hah? Ya terserah kalau mau catat-catat, kalau enggak. Kalau saya mah bebas. Untuk panjang BC kuadrat, ya, mau dihitung dulu boleh. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. AB kuadrat, AB-nya adalah 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 676 dikurangi 576. Sama dengan 100. Berarti BC akar dari 100. Sama dengan 10. Juga sama.